What the? Ini real kah? Coba gue pengen cek IG F1 dulu. Hah? Gak ada tuh. Bentar, ini kan tanggal. Pantes aja ya kan? Tapi ya rumor soal Max Verstappen mau pensiun setelah musim ini emang ada dan lagi rame juga nih. Bahkan ini udah lumayan rame dari sejak balapan pertama. Nah hari ini gue membahas jika ini beneran terjadi, akan ada kekurangan dan kelebihan juga untuk F1. Apa aja itu bang? Nah gue pengen coba maca dulu nih. Lagi baru ya kan di tempat nongki kita, jadi skuy sambil kita bahas. Disclaimer, ini murni pendapat gue, jadi gue bisa bener dan gue juga bisa salah. Jadi kalau kalian merasa, bener juga yang lu bilang bang, ya oke. Kalau kalian merasa, alah ngomong BS doang lu bang, ya udah nggak apa-apa, karena ya namanya pendapat bisa bener bisa salah. Oke lah, jadi gue bahas dulu kekurangannya. Kadang yang kurang atau jelek tuh lebih menonjol, jadi sama di sini gue akan kedepankan yang lebih menonjol dulu, yaitu kekurangannya. Jadi kekurangannya jelas, F1 akan rugi secara revenue atau income dan juga attendance plus viewership. Kenapa gitu? Suka nggak suka, Max Verstappen adalah main karakter di F1. Apapun yang dia lakukan pasti bakal rame. Buktinya di 2025 kemarin, title fight jadi rame karena dia. Dan itu pun juga memiliki efek ke penontonnya. Seperti nobar kemarin aja di Jakarta ini ya, 300-500 penonton di Jakarta dalam satu tempat ya kan, gile nggak tuh? Gue yakin kalau Max gak ada title fight, nggak mungkin lah serame itu. Percaya sama gue. Jadi ketika Max keluar dari F1, mereka pasti akan rugi karena income menurun, yang diakibatkan jumlah penontonnya berkurang karena fans Max itu emang gede banget jumlahnya. Apalagi ketika kita balapan di track Eropa, kalian kan pasti lihat tuh Orange Army yang menyerbu grandstand. Nah itu juga pasti bakal hilang nantinya seandainya doi pensiun. Walaupun mungkin ada juga beberapa yang loyal sih ya. Kira-kira F1 bakal mati kah bang kalau itu terjadi? Nah itu akan gue jawab nanti di akhir video, jadi sabar dulu. Lalu kekurangannya untuk Red Bull ya jelas mereka akan kehilangan bintang dan sang pemimpin. Tim Red Bull yang sudah membasiskan diri dengan Max Verstappen selama berapa ya? Lupa gue tiba-tiba. Ya selama itulah intinya ya. Dan ketika Max cabut, ya mereka memiliki lubang yang selebar Indonesia untuk diisi kembali. Pembalap yang mereka punya sekarang, termasuk di adik kecil mereka yaitu VCARB, mereka bukan pembalap yang jelek, tapi apakah mereka udah bisa mengisi lubang besar yang ditinggalkan Max Verstappen itu? Gua rasa akan sangat susah. Arvid Lindblad bisa aja, tapi masih belum bisa kita buktikan mengingat dia masih rookie dan masih muda banget. Dan kalau boleh jujur, gua rasa mereka nggak akan bisa menambah lubang itu dalam waktu dekat. Max Verstappen itu once in a lifetime talent lah soalnya, dan akan butuh waktu lama atau bisa aja nggak ada yang bisa pernah menggantikannya. Jadi ini akan menjadi kerugian besar buat Red Bull tentunya. Sesuai teori Saipul 2024, tim yang bakal kehilangan pembalap bintangnya bakal berasa banget dampaknya nanti di 2-3 musim ke depan. Masa bang? Gua mah beda nih, gue bisa nih dapat bintang baru. Ya beda kalau anda mah udah nemu lagi bintang barunya. Pas banget timingnya ya kan, bintangnya lama cabut, bintangnya baru datang langsung ya. Plus mobil roket tapi siput saat startnya ya. Keuntungannya apa nih? Untuk F1, ya ini chance mereka untuk lebih menonjolkan pembalap yang lain. Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, dan masih banyak lagi bintang-bintang muda lainnya di F2 dan F3 yang nantinya berpeluang untuk bisa menjadi main karakter F1 di masa depan. Lagi pula ini sebenarnya yang gue respect dari Liberty Media. Mereka tuh berhasil menonjolkan semua pembalap mereka. Bahkan pembalap papan tengah aja secara ketenaran, beberapa di F1 ya, itu melebihi juara dunia MotoGP kayak Pecco Bagnaia sama Jorge Martin. Jadi Max cabut, ya mereka akan kehilangan banyak fans. Tapi nggak akan lah kayak kejadian Valentino Rossi di MotoGP di mana dia pensiun, langsung pada bubar semua fans ya, karena emang terlalu centralized di dia gitu, ketenarannya MotoGP. Kenapa gue bisa bilang gitu? Ya itu tadi, pembalap-pembalap F1 lainnya juga memiliki fanbase yang nggak kalah banyak kayak Verstappen. Yang rame itu nggak cuma fans Max saja, tapi fans Papaya, Tifosi, Mercedes, dan bahkan fans Williams dan Aston Martin aja, yang dimana mereka di belakang aja sekarang, itu juga suka ribut-ribut. Sama ini yang mungkin kalian perlu ketahui juga, ketika Max ciao dari F1 nanti, ya mungkin bisa musim ini atau musim depan, nggak ada yang tahu, akan ada 3 tipe fans. Pertama, fans loyal Max yang ketika Max nanti cabut dari F1, ya mereka juga akan cabut dari F1. Ibarat kayak, Max Verstappen udah nggak di F1, persetan dengan F1, skuy kita pindah kemana Max balapan nanti ya. Kedua, fans Max yang menyayangkan dia cabut dari F1, tapi di saat yang sama juga nggak bisa meninggalkan F1 begitu aja, kayak sayang banget gitu. Jadi mereka ibaratnya tetap support Max Verstappen dimanapun dia berada, tapi mereka juga nggak bisa melepas F1 gitu. Ya ibarat board of peace kali ya. Yang ketiga, fans yang ketika Max cabut nanti,
mereka akan support driver lain di F1. Jadi mereka stay di F1, tapi akan support pembalap lain karena pembalap idolanya udah cabut. Gue lihat kok di Twitter, Instagram, dan banyak kok fans Max Verstappen yang support pembalap selain Max. Nah, dari 3 klasifikasi ini aja, 2 dari 3 itu fans yang bakal stay nonton F1 ya kan intinya. Nah, jadi menurut gue, akankah penontonnya menurun? Yes, pasti akan menurun. Tapi akankah sesignifikan itu? Enggak, pasti bakal tetap rame, tapi emang untuk mencapai peak pas ada Max Verstappen bakal butuh waktu dan mungkin bisa 5 tahun, 6 tahun nih sampai ada bintang baru yang nanti akan datang gitu ya. Tapi yang pasti akan tetap rame, mungkin tiket juga pasti banyak yang sold out juga, tapi ya beberapa mungkin ada yang menurun, pasti itu. Sebenarnya Liberty Media, apalagi Stefano Domenicali sebagai CEO, emang udah ngopi nih ke kita sekarang ya kan, sama Max Verstappen, memastikan dia mendengarkan keluh kesahnya Max mengenai regulasi ini. Tapi kalau boleh jujur, gak perlu menahan Max banget lah kalau dia mau cabut sebenarnya. Tentu saran dia soal regulasi baru ini boleh didengar dan harus didengar. Tapi jangan dipaksa kalau nanti dia ujung-ujungnya emang mau keluar dan udah gak puas lagi, gak enjoy lagi sama F1. Seperti kata Heinz-Harald Frentzen, mantan pembalap F1 ya, kalau lu emang udah nggak menikmati suatu balapan, yang dimana case-nya Max di F1 sekarang, mending lu stop daripada itu merusak lu nanti. Karena beliau pernah merasakannya dulu, dan akan sangat bahaya ketika lu nggak bisa fokus saat balapan. Gue setuju sama statementnya Heinz-Harald Frentzen ini. Malah gue sangat support Max kalau dia itu ingin keluar dari F1 dan balapan di ajang lain. Ingat, star power dia kuat. Dan itu bisa membantu menaikkan image ajang balapan lain. Sebagai fans balapan, gue sangat berharap itu. Tapi kalau Anda Liberty Media dan F1, ya tentu itu menaikkan persaingannya ya. Tapi ya itu bagus sebenarnya. Biar Liberty Media dan F1 tuh juga segera berbenah dari segi marketing dan gak terlalu stuck di zona nyaman. Dan yang pastinya jangan mengulangi kesalahan Valentino Rossi di MotoGP atau Marc Marquez di MotoGP. Terlalu centralized sama satu pembalap yang nanti media kabur penontonnya ya. Max Verstappen cabut dari F1 sebenarnya bukan soal if lagi, tapi when, kapan. Dan sooner or later, dia pasti akan cabut dari F1. Tapi apakah musim ini atau akhir 2026 saat yang tepat, hanya dia yang tahu. Dia sendiri kan tahu diri dia sendiri, kita mah nggak cuma ngomong doang ya kan. Akankah F1 nggak se-fun itu pas dia udah nggak ada? Menurut gue sih akan tetap fun, tapi beda aja lah funnya ya. Masih banyak pembalap kok yang bisa memberikan kita hiburan di track, di grid sekarang ya BTW ya. Jadi ya kurang lebih gitu sih opini gue ya. Dan seandainya jika ini beneran dia beneran pensiun ya, gue sangat 100% yakin komen TikTok nanti akan dipenuhi semenjak Max Verstappen keluar dari F1, gue gak pernah nonton F1 lagi. Fix. Oke lah, jadi segitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Akankah Max stay di F1 setidaknya sampai tahun depan? Atau mungkin ini adalah musim di mana kita akan kehilangan salah satu ikon terbesar F1? Ya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Daya, abangnya capek. Kayak Max yang capek dengan regulasi ini. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh I think we can cut the video there.